Inilah peran istri. Dikatakan di situ peran istri gembala dalam pelayanan. Saya disodori supaya saya bisa mengisi ya malam hari ini. Pak Teo bilang nanti hari ketiga. Ternyata malam ini saudara. Haleluya. Peran istri ya luar biasa. Kalau saya menolak berkah ya. Kalau saya terima, saya itu tidak biasa ngomong di depan orang. Saya bukan mau menggurui ya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mau mendengar, ya inilah apa yang bisa disampaikan. Mungkin bapak ibu sudah mengenal saya. Ya, sangat mengenal saya. Nah, bagaimana saya bisa berdiri sampai sekarang untuk mendampingi suami, berperan sebagai seorang istri, karena peran seorang istri saya juga ada di tempat ini, berdiri di depan saudara sekalian. Nah, apa sih yang bisa saya bagikan pada malam hari ini untuk kehidupan sebagai seorang istri gembala? Nah, mungkin di tempat ini panggilan ibu-ibu bukan menjadi istri gembala saja, tetapi ada yang panggilannya sebagai seorang gembala ya. Nah, bapak-bapaknya bagaimana? Bapak-bapaknya yang mendukung ya. Mungkin ibu-ibu yang mendapatkan panggilan dari Tuhan. Sekalipun di luar sana banyak yang menolak, banyak yang mengatakan bahwa apa itu sinode KPI membiarkan ya, bahkan mengangkat banyak perempuan-perempuan untuk menjadi seorang gembala, padahal tidak boleh, tidak boleh, bukan alkitabiah gitu, seperti itu. Nah, kalau Tuhan sudah memanggil, siapa yang bisa menolak? Tidak ada ya, kita harus bilang siap, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa peran istri gembala dalam pelayanan sangat penting dan beragam karena ia sering dianggap sebagai pendamping dan rekan pelayanan suaminya yang adalah seorang gembala. Nah, berikut adalah beberapa peran kunci yang dapat dijalankan oleh istri gembala ataupun gembala sidang itu sendiri. Ya, ingat ibu-ibu, kalau seandainya kita itu mendapatkan peran di dalam pelayanan itu seolah-olah semua kok harus saya, itu ya ingat aja pada waktu Bapak Yahweh itu memanggil menciptakan Adam. Bapak Yahweh kan bilang tidak baik seorang diri ya, harus ada pendamping ya, harus ada penolong. Nah, kita ini dijadikan penolong bagi suami, rekan sekerja. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 itu dikatakan, sama seperti itu pula hai para suami, hiduplah bersama dalam kebijaksanaan seraya menunjukkan rasa hormat kepada istri seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan sehingga doa-doamu tidak terhalang. Ya, jadi kalau di sini yang terpanggil adalah ibu menjadi gembala, suaminya juga harus mendukung, betul? Ya, harus mendukung. Karena di situ dikatakan bahwa kamu itu, istri kamu itu adalah pewaris anugerah. Ya, sama-sama saling membantu, saling mendoakan, saling mengasihi, saling membelakan pekerjaan Tuhan. Seperti itu ya, supaya doa-doa itu tidak terhalang. Ya. Karena jika suami itu tidak bisa menghormati istrinya sebagai teman sekerja di dalam pelayanan, maka
doa-doanya akan terhalang. Seperti itu ya. Maka dari itu kita harus yakin bahwa seorang penolong itu lebih kuat atau lebih lemah. Lebih kuat ya, karena kita dibuat dari tulangnya gitu loh, tulang rusuk ya. Jadi lebih kuat. Haleluya. Kalau laki-laki itu mungkin ya lemah, dalam arti kadang-kadang tergoda, lemah ya, ataupun mungkin hal-hal yang lain itu lemah. Nah, kita sebagai seorang istri, sebagai penolong, kita yang kuat, kita akan mendukungnya di dalam doa. Amin. Amin ya. Nah, jadi iya betul. Jadi kita ini seorang perempuan, bukan seorang perempuan yang lemah seperti yang dikatakan di luar sana, perempuan itu lemah. Tidak. Kita ini seorang penolong, ya. Kita ini kuat. Amin ya. Kita ini kuat gitu, karena kita dibuat dari tulang rusuk, dari tulang, kuat bukan dari tanah ya. Haleluya, haleluya. Nah, itu penghiburan buat kita semua saudara ya. Jadi jangan mau kalau ada orang yang ngomong kita ini lemah, perempuan itu lemah, dia apa-apain lemah. Tapi ya saya ini sering ngomong sama teman-teman laki-laki ya, bilang gini, ya ada loh lagu perjuangan ya yang ngomong hati-hati loh, sekalipun wanita itu dijajah pria, tapi pria itu bisa kalah dengan kerling wanita. Haleluya ya. Nah seperti itu ya. Jadi jangan mau kita dikatakan lemah, kita kuat, apalagi ada Roh Kudus bersama dengan kita. Amin, haleluya. Ya, seperti itu. Raja Lemuel ya, kalau tidak salah, Raja Lemuel itu pernah menulis di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya. Mungkin ibu-ibu sudah pernah membaca, bahkan bapak-bapak sudah pernah mengkhotbahkannya ya. Di situ menjadi pedoman buat kita semua. Ya, kalau suami kita mau dikenal di pintu gerbang, ya istrinya harus jadi pendukung gitu ya. Nah, saudara tahu sendiri ya juga dari cerita dari Bapak Gembala ya, cerita dari Bapak Gembala yang orangnya temperamen ya, orangnya yang suka gelut, suka berkelahi dan lain sebagainya lah ya, seperti itu orangnya. Bagaimana Tuhan menjadikan saya sebagai penolongnya gitu, supaya kita bersama-sama berjalan. Memang sulit saudara ya, buat kita kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus. Ya, kalau tidak bersama dengan Roh Kudus pasti kita tidak kuat, tidak bisa. Tapi Tuhan itu baik sekali ya, kita saling mendukung. Sekalipun ini temperamen, saya harus yang bisa, seandainya ada bara yang membara, harus ada air es yang menyiram gitu ya. Jadi supaya bisa balance gitu loh. Kalau seandainya suami saya itu temperamen, nanti sayanya tuh iya benar, ayo. Nah, jadi apa gitu loh, seperti itu ya. Jadi kita maunya itu supaya kalau orang Jawa bilang ada tumbuh ono tutupe. Apa itu? Tumbuh itu apa itu? Besek ya, besek itu yang dari bambu itu, yang buat taruh kue-kue itu harus ada tutupnya. Tapi tidak bisa besek itu, tumbuh itu tidak ada tutupnya. Jadi maksudnya menjadi pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan itu bukan berarti sama, semua sama, apa sama, bukan. Pasangan sepadan itu ya
mengimbangi gitu ya. Jadi kalau yang ini lagi kenceng ya sininya jangan kenceng gitu loh ya, seperti itu. Nah, itu sih pengalaman saya. Kalau dalam pelayanan ya, saya mendampingi Bapak Gembala itu dari tahun 80 loh saudara ya, dari tahun 80 berapa tahun itu, 44 tahun ya, dari bulan Juli tahun 80, 44 tahun. Jadi saya tahu sifatnya, kesukaannya, ya apanya semua saya tahu. Ya, kalau ada orang yang sudah suami istri begitu lama terus bilang, kenapa sih saya kok tidak tahu dari dulu? Nah, tidak mau belajar soalnya untuk mengenal siapa pasangan kita. Ya kadang-kadang seperti itu. Maka sekian lama bisa melalui hidup bersama, tapi pada waktu sudah tinggal sedikit lagi menunggu panggilan malah pisah. Ya, karena apa? Tidak bisa mengenal pasangannya. Seperti itu. Nah, kita sebagai istri dari gembala, kita sebagai gembala juga yang terpanggil dalam pelayanan, kita mau belajar bersama-sama. Kesuksesan suami kalau tidak didukung istri mustahil. Amin. Nah, seperti itu. Itu kata-kata orang dunia loh ya. Kata-kata orang dunia seperti itu. Jadi kesuksesan laki-laki itu ada wanita yang mendukungnya. Nah, kita semua ada di tempat ini, ya kita mau belajar bersama-sama. Ya, saya bukan orang yang pandai, tapi saya mau taat tunduk kepada Tuhan. Ya, kalau saudara tahu bahwa kita semua ini adalah tentara-tentaranya Bapak Yahweh, ya tentara-tentaranya Bapak Yahweh, kita siap untuk melayani pekerjaannya. Di sini juga ada Pak Esra, ya Pak Esra Jayapurba. Beliaunya adalah seorang tentara. Nah, istrinya pun terjun dalam pelayanan dharma wanita, ya pelayanan yang mengikuti suaminya. Sekalipun saya tahu loh saudara bahwa istri dari tentara itu kerjaannya lebih berat, ya lebih berat, sama seperti kita, ya seperti kita juga sama seperti itu. Suami kita itu seorang gembala, kita juga dituntut lebih untuk melayani, Kita sudah korban apa? Perasaan, korban apa? Dana, korban tenaga, masih dipaitu juga. Ya, apa itu paitu? Masih disalah-salahkan, ya. Istri gembala kok kayak gitu, istri gembala kok kayak gini, ya seperti itu. Nah, kalau istri tentara saja mereka kerjanya lebih, kalau seandainya ada atasan yang mau datang, wah mereka itu sudah kumpul yang merangkai bunga. Saya dengar ya ada satu jemaat juga di Magelang seperti itu, kalau ada pimpinan yang mau datang itu nggak tidur semalaman itu bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain merangkai bunga untuk menyiapkan ini, menyiapkan itu. Mereka tidak ada bayaran, yang dibayar suaminya. Mereka tidak ada bayaran, tapi mereka mau melakukan. Nah, apalagi kita ini adalah tentaranya Bapak Yahweh. Sekalipun ibu gembala tidak mendapat bayaran, harus bekerja dengan uang. Haleluya, ya seperti itu ya. Nah, betul apa betul? Oh ya, sekalipun harus korban perasaan loh, harus korban tenaga, korban dana, korban perasaan juga. Nah, enggak usah lama-lama ya. Soalnya gini, saya bilang sama orang-orang yang ada di
dekat saya itu mereka kadang-kadang bilang gini, mami itu loh ya, kok koyo apa, nggak ono kesel gitu loh, nggak ada capeknya. Terus kerja apa, habis ini kerja itu, kerja ini. Ya, saya ingin hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin hidup saya berarti buat orang lain. Karena ada firman Tuhan yang dicatat di situ ya, firman Tuhan ataukah itu catatan dari para rasul yang kata-katanya begini, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, diketahui semua orang kebaikan hatimu, bukan pamer loh saudara ya. Kebaikan hati kita tidak perlu dipamerkan, tapi dengan sendirinya kalau kamu itu baik, orang lain akan menilai bahwa orang itu baik. Ya, jadi bukan dipamerkan. Seperti kata-kata yang ada di kitab suci. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi melakukan segala sesuatu menyenangkan orang nggak sih gitu, menyenangkan hati Tuhan nggak sih. Jadi kita bertindaknya harus hati-hati. Seperti itu ya. Nah, peran istri gembala yang pertama itu menjadi pendukung suami, pendukung utama suami. Ya, istri gembala biasanya menjadi pendukung terdekat bagi suaminya, baik dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan. Ia memberikan dukungan emosional, spiritual, dan praktis yang memungkinkan suaminya menjalankan tugas kepemimpinan di Kehilat dengan lebih efektif. Ya, ingat saudara bahwa kita ini menjadi pendukung yang terdekat bagi suaminya, supaya suami kita ini bisa melayani dengan baik. Kalau seandainya sebagai seorang istri itu selalu mengeluh, bagaimana mungkin suami kita ini bisa mengkuatkan orang lain, bisa mengkuatkan jemaat, kalau istri sendiri itu juga tidak kuat. Ya, jangan sampai dari mulut kita itu mengeluh. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau firman Tuhan dikatakan seolah untuk Tuhan, ya kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, karena kita sangat mengasihi suami kita. Di dalam yang kedua, peran istri gembala itu akan menjadi teladan bagi jemaat. Ya, istri gembala seringkali dipandang sebagai panutan oleh jemaat, terutama oleh wanita di Kehilat. Kehidupan pribadinya, bagaimana ia mengelola rumah tangga, dan bagaimana ia menjalani imannya menjadi contoh bagi orang lain. Ya, menjadi contoh bagi orang lain. Kadang-kadang kita mau bergurau, bercanda aja, kadang-kadang orang lain yang tidak suka itu bisa menilai kita. Ya, jadi cara kita ngomong, tingkah laku, apapun yang kita kerjakan itu menjadi sorotan, ya, menjadi teladan lah bagi wanita-wanita yang ada di Kehilat. Seperti itu, bagaimana kita bisa mengelola rumah tangga. Kalau kita tidak bisa menjadi panutan bagi jemaat, nanti apa penilaian mereka? Kalau kita ingin supaya Kehilat itu maju, banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan, kita mau menjadi teladan bagi jemaat. Ya, yang ketiga, peran istri gembala dalam pelayanan sangat penting karena dia pemimpin dalam pelayanan wanita. Banyak istri gembala yang terlibat dalam memimpin kelompok wanita, memberikan bimbingan, mengajar, atau mengorganisir kegiatan khusus bagi para wanita di jemaat. Dulu waktu saya masih muda, anak-anak masih kecil-kecil, ya, terus di Kehilat belum banyak yang bisa saya serai untuk mereka bisa berjalan sendiri.
nggak seperti sekarang ya. Sekarang kalau Bapak Gembala pergi kemanapun saya harus mendampingi. Dulu saudara, anak-anak masih kecil, masih sekolah, butuh bimbingan saya, butuh bimbingan saya. Dan juga di jemaat juga ada kaum wanita, ada ibadah anak, ada apa. Kita mau terjun gitu loh, sebisa kita mampu, sebisa kita bisa, seperti itu ya. Kita mau menyediakan waktu bagi mereka semua. Dulu saya juga sering ditanya ini, kenapa sih kalau Bapak Gembala pergi, Ibu tidak mau mendampingi? Nanti satu saat saya akan bisa mendampingi suami saya kemanapun dia pergi. Karena anak-anak masih kecil, butuh saya. Dan juga di jemaat itu masih ada tugas saya, tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Nah, kalau sekarang anak-anak sudah pada rumah tangga, ya. Terus jemaat lansia sudah ada pemimpinnya, kaum wanita sudah diserahkan, anak-anak ada pembina-pembinanya. Jadi semua itu sudah tersusun rapi. Dan saya bilang sama suami saya, Papi mau kemana, saya dampingi sekarang. Jadi bukan berarti saya dulu tidak mau, tapi saya menunggu waktu Tuhan. Seperti itu ya. Jadi sekarang kemanapun saya akan dampingi. Apalagi beberapa waktu yang lalu tahun 2010 itu Bapak Gembala tahu-tahu pingsan saudara ya. Tahu-tahu pingsan, ternyata ada kayak nggak tahu serangan dari kuasa gelap ataukah serangan jantung ataukah apa, pokoknya mendapat kesempatan untuk sakit gitu ya, mendadak seperti itu. Jadi setelah itu saya ngomong saya bisa mendampingi kemanapun Bapak Gembala pergi. Nah seperti itu. Jadi pemimpin dalam pelayanan wanita ini itu bisa mengkoordinir pelayanan yang ada di Kehilaf. Seperti itu. Kita enggak mungkin ya untuk bisa menangani mereka semuanya. Harus membagi tugas. Ya, seperti yang ada di dalam Amsal itu, nanti kita baca bersama ya. Yang ada di Amsal 31 itu ayat 10 sampai 31. Seperti itu. Yang keempat, pelayanan pastoral. Istri gembala seringkali ikut serta dalam pelayanan pastoral, seperti memberikan konseling, kunjungan ke rumah sakit, atau mendampingi jemaat dalam berbagai situasi sulit. Meskipun mungkin tidak selalu dalam kapasitas resmi, perannya ini sangat penting dalam mendukung pelayanan suami. Ya, jadi kita sebagai istri gembala ataupun gembala jemaat itu kita melayani jemaat itu, melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang cinta terhadap jemaat, ya, cinta pekerjaan Tuhan, seperti itu. Bapak Gembala tidak bisa selalu besuk, ya, karena harus menyiapkan khotbah. Nah, peran istri itu harus dijalankan. Makanya setiap hari Sabtu itu saya dengan tim mengadakan waktu untuk membesuk jemaat yang sakit, yang pindah rumah, yang kemana, sampai ada istilah ya, ada pernyataan lah dari banyak orang dulu. Rumah mana, nyelempet kemana, kok ya tahu loh mami itu, katanya seperti itu ya. Jadi karena saya cinta pekerjaan, ya, pekerjaan Tuhan dan seperti itu. Sekalipun sulit, sekalipun menguras tenaga, menguras pikiran, tapi saya sediakan seminggu sekali untuk menjenguk mereka. Ya, yang sakit kita doakan, ya, yang pindah rumah, mosok
pindah rumah kita tidak pernah kunjungi, terus akhirnya jemaat itu rumahnya mana sih kan nggak elok ya, nggak bagus gitu, nggak baik. Nah, kita harus mengenal mereka seperti itu. Kita ambil bagian dalam pelayanan apa yang kita bisa, seperti itu ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, pelayanan dalam kegiatan kehilat. Istri gembala seringkali terlibat aktif dalam berbagai kegiatan gereja, seperti ibadah anak, paduan suara, atau pelayanan sosial. Ia juga dapat mengambil peran dalam mengorganisir acara-acara gereja. Itu tadi saya sudah sampaikan ya, seperti itu. Jadi bukan kita pasif, tidak boleh pasif. Kita sebagai istri gembala ataupun gembala, kita harus aktif ya. Satu tujuan saya bukan karena saya menjadi seorang istri gembala, apalagi sekarang ya, tugasnya semakin ditambah karena mau tidak mau ya, saya menjadi istri gembala sinode. Seperti itu ya, yang bisa saja menguras pikiran seperti itu ya. Apalagi kalau acara-acara seperti ini, kita harus menyusun rencana seperti itu, karena tidak banyak panitia yang dilibatkan. Jadi ya harus ekstra seperti itu ya. Yang keenam, menjadi pendoa syafaat. Berdoa bagi suami, berdoa juga bagi keluarga, berdoa juga bagi jemaat, dan pelayanan gereja adalah salah satu tugas utama istri gembala ataupun gembala sidang. Ia sering dianggap sebagai pilar doa dalam pelayanan. Pekerjaan doa itu tidak semua orang suka ya, karena seolah-olah itu seperti itu saja. Doa sangat membosankan, apalagi kalau mengantuk dan lain sebagainya. Tapi satu hal, bahwa doa itu adalah nafas. Kalau kehilat kita mau hidup, ya harus ada doa yang dipanjatkan. Doa bagi pekerjaan Tuhan, doa bagi jemaat. Karena pergumulan mereka itu berat. Ya, kalau bukan kita sebagai pemimpin yang mau terlibat dalam doa, mendoakan suami supaya tetap kuat, karena kita tahu bahwa setan itu justru mengincar para pemimpin. Benar? Pemimpin itu yang harus dijatuhkan dulu supaya pekerjaan Tuhan itu hancur. Itu setan. Nah, kita sebagai seorang gembala, seorang istri gembala, dukung suami kita dalam doa. Karena pekerjaan Tuhan itu membutuhkan kita semua. Ya, jangan sampai tidak ada doa yang dipanjatkan. Menjadi pendoa syafaat. Saya bersyukur di Kehilat Alefa di Magelang setiap pagi jam 5 kita doa bersama. Yang datang sekitar 40 orang. Mereka bukan orang-orang muda, mereka sudah lanjut usia. Mereka mau loh. Kalau bulan kemarin bulan ini itu suhu di Magelang itu 15 derajat, 17 derajat. Tapi mereka mau jalan kaki loh sampai ke Kehilat. Mereka ambil bagian karena kita dukung mereka. Ayo, siapa yang punya waktu, kita dukung pekerjaan Tuhan. Nah, seperti fellowship ini juga mereka mendukung di dalam doa. Jauh-jauh hari mendukung di dalam doa supaya semua peserta, Bapak Ibu Gembala yang dari luar kota, luar pulau,
itu semua luar negeri itu bisa datang, tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang mendapatkan kendala, supaya kita semua bisa bertemu satu dengan yang lain. Itu juga mereka mendoakan, ya, kita menjadi seorang pendoa syafaat. Yang ketujuh, menjadi penghubung antara gembala dan jemaat. Sebagai istri gembala, ia sering menjadi jembatan antara suaminya dan jemaat, membantu mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi jemaat kepada suaminya, serta membantu jemaat memahami keputusan dan visi pelayanan suaminya. Ya, jadi kadang-kadang kalau suami itu mungkin kurang luas, ya, kaku untuk menyampaikan. Nah, kita ini sebagai istri gembala, sebagai ibu gembala, itu kita menjadi penghubung antara jemaat dengan bapak gembala, ya, seperti itu, supaya apa yang menjadi keputusan gembala kita itu kita sendiri yang bisa memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga mereka mengetahui apa sih, kenapa sih, seperti itu, ya, sehingga jemaat itu memahami. Karena kadang-kadang kan apa sih yang dikatakan itu. Nah, kita kayak seperti kita ini punya anak, kadang-kadang kan ibu lebih dekat dengan anak, ya. Kadang-kadang kan bapak ngomong apa itu kan enggak boleh ini. Kenapa kok enggak boleh? Nah, ibunya yang menjelaskan seperti itu, ya. Kenapa kok enggak boleh? Seperti itu. Yang ke-8, menjadi manajer keluarga yang baik. Selain terlibat dalam pelayanan, istri gembala juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola rumah tangga. Keseimbangan yang baik antara kehidupan keluarga dan pelayanan adalah kunci untuk mendukung kesuksesan pelayanan suami. Seperti itu, saudara. Jadi menjadi manajer, kadang-kadang bapak gembala itu mendapatkan jadwal dari pelayanan dari luar ataupun dari jemaat. Kadang-kadang namanya juga pelupa, ya. Kadang-kadang tidak mau ngomong gitu, atau lupa ngomong. Saya sudah bilang, tapi nek dapat WA dari jemaat, seandainya jemaat itu sakit, minta bantuan doa, ya. Tapi kok di forward gitu loh, kan habis dapat gitu lah, habis dapat langsung forward gitu loh ke mami gitu, supaya cepat saya ininya. Nah, nanti kapan seminggu saya datang nih, loh saya sudah bilang sama papi kok, saya masuk ngomong, papi tidak ngomong kok gitu, jadi salah. Tapi nanti naik papi ngomong kok aku tidak datang, salah juga gitu, seperti itu. Jadi nanti kalau saya pulang saya ngomong, papi kenapa sih tidak mau ngomong gitu, seperti itu, ya. Jadi kita menjadi manajernya seperti itu. Makanya papi suka ngomong, kalau ada pelayanan hubungi mami aja. Haleluya, ya, hubungi mami aja, karena ingatannya itu kuat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita menjadi manajernya seperti itu, ya. Bisa menjadi menjadi penolong lah, menjadi penolong seperti itu, supaya seimbang, pelayanannya seimbang, seperti itu. Untuk memahami pasangan kita dalam melayani, kadang-kadang itu ya memang harus ususnya panjang. Haleluya, ya, seperti itu, ususnya panjang. Yang panjang sabar, seperti itu, ya. Nah, yang ke-9, menjadi mentor dan pembimbing. Istri gembala sering menjadi mentor bagi wanita-wanita muda di Kehilat, memberikan bimbingan spiritual, nasihat dan dukungan dalam perjalanan iman mereka. Menjadi mentor. Kita sebagai ibu gembala, ya, membimbing mereka. Karena apa? Karena mereka anak-anak rohani kita. Amin. Anak-anak rohani kita. Jadi jangan sampai mereka salah jalan.
Jangan sampai mereka itu bertanya kepada orang lain karena punya ibu di kehilat masing-masing. Ya. Yang ke-10, menjadi pendukung dalam administrasi kehilat. Tergantung pada struktur gereja, istri gembala juga bisa terlibat dalam tugas-tugas administrasi seperti perencanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, atau hubungan dengan anggota jemaat. Sekalipun di kehilat Alefto itu ada bendahara, mereka tetap akan meminta pendapat kita, ya, meminta pendapat, harus mengeluarkan uang untuk beli alat musik, untuk beli ini, make gitu. Menurut ibu gimana? Nah, kita ini harus bisa memberikan jawab yang bijaksana. Penting nggak harus mengeluarkan uang sekian? Seperti itu, ya. Karena saya tidak memegang uang kehilat, ada bendaharanya sendiri. Tetapi kita menjadi penasehat mereka, ya. Perlu nggak keluar uang sekian? Kalau Sukot mengeluarkan uang untuk membuat souvenir, mereka pun bisa bertanya kepada kita. Kalau souvenirnya seperti ini bagaimana? Nah, kita itu harus bisa menjadi rekan mereka seperti itu, tidak dilepas begitu saja juga, ya. Juga tidak boleh kita terlalu streng, harus begini, harus begitu, tidak, ya, karena kita adalah rekan sekerja. Yang ke-11, memiliki integritas. Seorang ibu gembala harus menunjukkan konsistensi antara apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Kehidupan pribadinya harus mencerminkan nilai-nilai iman kepada Bapa Yahweh, dan dia harus dapat dipercaya dalam segala hal. Ya, sebagai seorang ibu gembala harus menunjukkan aku punya integritas. Apa yang aku ucapkan itu yang aku lakukan, seperti itu, supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan seperti itu, ya. Sekalipun kadang saya melakukan apa gitu, ya, saya akan suka bertanam, bercocok tanam, ya, bertani. Orang-orang yang tadinya tidak bisa, itu bisa mengikuti gitu loh, bisa mengikuti. Jadi mereka pun jadi senang. Terus saya bilang, ini melatih kesabaran, ya. Kita melatih kesabaran seperti ini. Sama kalau kita ini merawat tanaman dari kecil, dari bayi kecil-kecil itu, sama seperti kita merawat jemaat, harus sabar. Saya pernah posting, ya, di FB. Itu bibit-bibit yang saya posting itu melatih kesabaran. Apa yang kita tanam, kita menantikan hasilnya, ya, seperti itu. Kalau kita rawat dengan baik, dia pasti akan menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak bisa merawat dengan baik, masih kecil-kecil kayak gitu, pasti mati, ya. Nah, begitu juga waktu kita ini merawat jemaat, kita itu memberikan yang terbaik buat mereka. Kita memupuk supaya iman mereka itu bertumbuh dengan baik. Kalau Tuhan Yesus bilang, pergi kamu hasilkan buah, buahnya pun harus matang, ya, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu, ya. Kita memiliki integritas. Kita harus bilang A, ya, kita lakukan A. Jangan sampai seperti pepatah Jawa. Pepatah Jawa katakan, iso ngajari, ora iso nglakoni, ya. Bisa ngajar, tidak bisa melakukan. Jarkoni, betul, ya, jarkoni. Bisa ngajar, tidak iso nglakoni. Bisa ngajari tapi tidak bisa melakukan. Apa yang kita katakan, ya, kita harus lakukan, ya. Kita harus punya integritas. Yang ke-12, kita memiliki kerendahan hati. Meskipun memiliki posisi yang dihormati, seorang ibu gembala harus tetap rendah hati.
menyadari bahwa perannya adalah untuk melayani, bukan untuk memerintah atau mencari pujian. Ya, jelas sekali kita harus memiliki kerendahan hati. Rendah hati bukan rendah diri. Beda ya, rendah hati sama rendah diri. Kalau rendah diri itu berarti kita itu pesimis, kita nggak berani melangkah, seperti itu ya. Tapi kita harus memiliki kerendahan hati. Kalaupun ada kita sudah melakukan yang baik tetapi masih dibilang buruk, yang penting kita itu mau melakukan yang baik ya. Nanti dengan berjalannya waktu pasti terungkap bahwa kita ini adalah orang yang baik ya, karena kita memiliki kerendahan hati. Yang ke-13, memiliki kasih sayang dan empati. Sebagai pemimpin rohani, seorang ibu gembala harus menunjukkan kasih sayang dan empati kepada semua orang tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau kelemahan mereka. Dia harus peka terhadap kebutuhan jemaat dan siap memberikan dukungan emosional dan spiritual. Ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ibu gembala, kita harus menunjukkan kasih sayang. Ya, kasih sayang. Bukan karena mereka ini yang memiliki harta, justru kasih sayang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya, kita harus menjadi ibu buat mereka semua, ibu yang benar-benar dibutuhkan mereka. Itu kasih sayang, merangkul mereka, memberikan dorongan, memberikan kekuatan baik spiritual ya maupun emosional. Yang ke-14, kebijaksanaan dalam berbicara. Seorang ibu gembala harus bijaksana dalam tutur katanya. Kata-katanya harus membangun, memberikan nasihat yang baik, dan tidak menyebarkan gosip atau merendahkan orang lain. Saya beberapa waktu yang lalu kedatangan Ibu Gembala Wiwi ya, karena pengen ikut panen kopi katanya. Jadi dari Malang pergi ke Magelang ya, dan nginep di Magelang. Semua kegiatan saya itu di video, terus ditaruh di FB. Sampai saya masih ngepel, dibilang, "Mami, apa itu ya?" Nah, saya bilang gini, saya melakukan segala sesuatu karena saya saya tidak punya waktu, saya tidak akan memberikan waktu untuk hal-hal yang tidak baik ya. Maksudnya nggak ada waktu untuk ngumpi, nggak ada waktu untuk gosip ya, tidak ada waktu ngurusi orang, nggak ada waktu. Makanya saya sekalipun setengah 10 malam saya bisa bibit tomat setengah 10 malam gitu loh ya. Pokoknya pengen apa ya, nyirami tanaman. Sampai dibilang, "Mosok tanaman masih tidur?" Saya bilang, "Maaf ya tanaman, karena aku baru punya waktunya sekarang, jadi kamu tak kasih minumnya sekarang." Gitu. Jadi seperti itu saya ngajak ngomong tanaman daripada saya ngajak ngomong orang. Kadang-kadang orang itu salah paham gitu loh. Jadi saya ngajak ngomong sama tanaman ya, seperti itu. Maka saya tidak ada waktu untuk menggosip karena apa ya, saya sendiri dari dulu saya tidak mau orang itu tanya, "Dengar dari siapa kamu?" "Dari Mami Lukas." "Tuhan ampuni saya," gitu loh. Jadi saya tidak mau. Kalau kamu dengar dari orang lain silahkan, tapi jangan dari mulut saya, karena saya tidak mau punya masalah ya, baik dengan jemaat ataupun dengan orang yang ada di sekitar saya. Tidak ada waktu untuk menggosip ya. Harus bijaksana sebagai seorang ibu gembala dalam bertutur kata. Yang ke-15, keadilan dan ketidakberpihakan. Dalam mengambil keputusan atau memberikan nasihat, seorang ibu gembala harus adil dan tidak berpihak. Dia harus memperlakukan semua orang dengan rasa hormat,
dan memberikan pertimbangan yang seimbang tanpa memihak. Nah ini sering kali gitu ya. Kalau ada orang yang ngadu sama kita, kadang-kadang kan konseling ya, ngadu saya ini begini, saya ini begini. Saya pengen memberikan kepada dia, menyatakan kebaikan-kebaikan apa yang sudah dilakukan orang yang kamu ceritakan gitu loh. Harus yang diingat itu kebaikannya, seperti itu. Jadi nanti saya mau dengarkan yang pihak yang sini. Jadi kita tidak boleh memihak salah satu, karena harus adil seperti itu. Kalau tidak adil ya nanti kita berpihak. Kalau di dalam dunia itu bilang itu hukum aja bisa dibeli, mosok di dalam kehilat sama. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh berpihak kepada salah satu, harus adil. Kalau memang ada masalah, panggil dua-duanya ya, dipanggil supaya mereka semua itu boleh kembali baik. Yang ke-16, keteladanan dalam keluarga. Sebagai seorang ibu dan istri, ibu gembala harus menunjukkan contoh yang baik dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Kehidupan keluarganya harus mencerminkan nilai-nilai iman yang sejati. Saudara, pada waktu kami terpanggil menjadi gembala, mungkin saudara-saudara juga merasa aku itu berontak karena apa? Karena bukan ini yang aku mau, tapi Tuhan kok suruh aku seperti ini, ya. Sama juga seperti saya, tidak ada pilihan lain karena suami saya ini pengen jadi seorang pendeta. Dari pertama kali kenal dengan saya sudah ditanteng, kamu mau jadi istri pendeta? Nah, saya bilang mau. Ya. Tidak ada pilihan lain. Saya bilang mau. Tapi sebelumnya saya sudah doa dulu ya. Kalau memang dia menjadi jodoh saya ya, kalau Tuhan panggil suami saya, Tuhan juga harus panggil saya. Saya waktu pertama kali ditanya seperti itu, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan panggil calon suami saya, panggil saya juga. Nah, saya ini dari keluarga yang non-Kristen ya, dulu non-Kristen ya, karena kepercayaan nenek moyang ya, yang percayanya pakai hiu-hiu gitu ya, pakai meja sembahyang dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Tapi saya punya tetangga, dia guru sekolah minggu yang mengajak saya dari kecil itu masuk ke gereja. Jadi saya dididik dengan didikan Kristen. Setidaknya saya tahu bahwa Tuhan itu sudah memilih saya seperti itu, seperti yang di kitab suci tulis ya, bahwa kamu sudah dipilih sejak dalam kandungan. Maka saya bilang, kalau Tuhan pilih suami saya, pilih saya juga, panggil saya juga, supaya apa? Saya bisa mengimbangi. Kalau saya tidak berdoa seperti itu, saya tidak bisa mengimbangi nanti ya. Karena waktu saya mau kawin ini, umur saya itu baru mau menginjak 17, saudara. Jadi saya kawin muda ya. Saya kawin muda. Keinginan anak muda itu kan banyak sekali ya. Saya pengen bebas, saya begini, tapi saya harus dibawa ke seperti itu. Harus menjadi istri seorang pendeta. Perjalanannya jauh, dan saya ini bisa mendampingi sampai sekarang. Ya, kalau bukan kekuatan dari Tuhan dan pilihan dari Tuhan sejak dari muda, dari dalam kandungan, saya tidak mungkin ya bisa bertahan sampai sekarang. Ya, saudara tahu sendiri ya, masalah nama
malah dibawa ke kepolisian. Masalah Imlek kayak Tuhan Yesus diadili loh saudara. Orangnya itu ratusan, diarak-arak, dikelenteng saudara. Tapi saya mantap, saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Suami saya diarak, saya terkunjungan. Sampai teman sepelayanan saya bilang gini, Mami tuh imannya kuat banget, tapi loh masih ngalami masalah kayak gitu, kok kita tetap kunjungan. Ya saya bilang bagiannya sendiri-sendiri, yang penting kita berdoa seperti itu ya. Masalah terus dulu kayaknya itu begini, nanti dibawa ke sana kemari itu. Nah kita sebagai pendampingnya itu juga kan ikut merasakan, betul ya, ikut merasakan, ya ikut pusing, ya ikut takut, ikut khawatir, ikut seperti itu. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya. Nah, ke-17, kedisiplinan dalam kehidupan pribadi. Ibu gembala harus menunjukkan kedisiplinan dalam hidupnya, baik dalam hal waktu, kebiasaan maupun dalam menjaga kesehatan fisik dan rohani. Ini termasuk menjalani kehidupan doa yang konsisten dan teratur, ya, memiliki kedisiplinan dalam kehidupan pribadi. Dipercepat. 18, kesetiaan kepada Tuhan dan suami. Kesetiaan kepada Tuhan adalah fondasi utama dalam etika moral seorang ibu gembala. Dia harus menunjukkan komitmen yang teguh dalam pelayanannya kepada Tuhan dan juga kepada suaminya sebagai seorang gembala. Ya, jadi kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada suami. Harus setia, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, kita tetap harus setia. Ya, kalau saya bilang begini, manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Ya, lagu saya tetap teringat dan saya sering kali menyanyikan dan itu menguatkan. Lagu Pantekosta Lama, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa kusrahkan semua, tak pernah kecewa sampai selamanya. Ya, itu lagu Pantekosta Lama, tapi itu menghidupi saya. Jadi manusia bisa saja mengecewakan, suami bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, orang-orang terdekat bisa mengecewakan, tapi satu, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, yang ke-19, kerahasiaan. Dalam pelayanan ibu gembala mungkin mengetahui banyak informasi pribadi dan dari jemaat. Dia harus mampu menjaga kerahasiaan ini dengan baik, hanya membagikannya jika memang diperlukan dan dengan izin yang bersangkutan. Nah, ini saya lakukan juga, ya, menjaga rahasia iman. Kalaupun ada kita mendengar sesuatu, kita tidak boleh intervensi, ya, kita tidak boleh membocorkan kepada orang lain karena itu tidak etis, ya. Nanti orang tidak mau konseling lagi sama kita, orang tidak mau lagi cerita sama kita karena kita tidak bisa percaya, ya. Jadi kita harus menjaga rahasia. Yang terakhir, pelayanan tanpa pamrih, ya, seperti tadi itu, ya, seorang istri tentara sekalipun tidak dibayar mau kerja, ya, kerja seperti itu. Nah, ibu gembala harus melayani dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih, tidak mencari keuntungan pribadi atau pengakuan atas apa yang dilakukannya. Pelayanan yang dilakukan harus murni didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, ya. Jadi pelayanan kita tidak boleh ada pamrih. Kalau aku mendoakan, berapa ya bayaranku, amplopku, dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena kita melayani anak-anak raja, kita melayani mempelai Hamasya. Jadi pelayanan kita harus tulus, karena upah kita itu
Amin. Ya, Bapa Yahweh yang mengupah kita baik di dalam Samaim maupun di dalam dunia. Ya, dalam semua peran ini, istri gembala berfungsi sebagai mitra yang sangat penting dalam pelayanan suaminya, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan rohani jemaat dan kesuksesan pelayanan kehilat secara keseluruhan. Ya, ini yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ya, sebelumnya kalau ada saudara yang bisa membacakan Amsal 31 ayat 10 sampai ke 31, silakan bisa bacakan. Kalau tidak, saya akan bacakan. Karena saya yang bawa mic ya. Kenapa ya ketawa? Ya. Supaya mengingat kembali, ya, supaya mengingat kembali. Lemuel, ya, Raja Lemuel itu dikasih tahu sama ibunya dan dia tulis nih, istri yang berbudi luhur. Seorang istri yang berbudi luhur, siapa dapat menemukannya? Ya, nilainya jauh melebihi permata. Hati suaminya percaya kepadanya dan dia tidak akan kekurangan keuntungan. Dia mengusahakan hal yang baik dan bukan yang jahat sepanjang umur hidupnya. Dia mencari bulu domba dan bahan lenan, dan dengan gembira dia bekerja dengan tangannya. Dia menjadi seperti kapal-kapal saudagar dari jauh. Dia membawa makanannya. Dia bangun ketika masih malam dan menyiapkan makanan bagi seisi rumahnya dan pembagian tugas untuk bujang-bujang perempuannya. Dia mempertimbangkan sebuah ladang dan membelinya. Dari hasil telapak tangannya dia mengusahakan kebun anggur. Dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan menguatkan kedua lengannya. Dia mengecap bahwa keuntungannya baik sepanjang malam, pelitanya tidak pernah padam. Kedua tangannya dia ulurkan pada jentera, kedua telapak kanannya memegang pemintal. Tangannya terulur kepada orang miskin. Ya, kedua tangannya dia ulurkan bagi yang berkekurangan. Bagi rumah tangganya, dia tidak takut akan salju, karena seisi rumahnya dipakaikan pakaian rangkap. Dia membuat sprei permadani bagi dirinya, lenan halus dan kain ungu menjadi pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang ketika ia duduk bersama tua-tua negeri. Dia membuat pakaian lenan dan menjualnya. Dia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kehormatan, dan dia tertawa terhadap hari depan. Dia membuka mulutnya dengan hikmat, dan Torah kebaikan ada pada lidahnya. Dia memerhatikan dengan cermat seluk-beluk rumah tangganya, dan dia tidak memakan makanan kemalasan. Anak-anaknya pun bangun dan menyebut kebahagiaan. Suaminya pun dia memujinya. Seperti saya tadi dipuji ya. Ada banyak anak perempuan yang berbudi luhur, tetapi engkau naik melebihi mereka semua. Kemolekan adalah tipu dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi seorang istri yang takut akan Yahweh, dia akan dipuji-puji. Berikanlah kepadanya dari hasil tangannya, dan biarlah hasil karyanya memuji-muji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, jadi ini menjadi renungan kita, ibu-ibu gembala dan istri gembala pada malam hari ini. Ini bisa menjadi acuan kita. Ya, ayat ini bagus sekali supaya kita bisa menjadi seorang istri yang berbudi luhur. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak Jimson. Saya sedang melaksanakan tugas sebagai seorang istri gembala. Amin. Haleluya. Ya, jadi memang
Fenomenanya Mami ini bikin mengagetkan, saudara. Saya belum pernah lihat Mami khotbah, tapi sekali khotbah langsung materinya seminar. Kayaknya pulang dari sini bakal sini jadwal khotbah. Oh, ada ya. Gantiin saya. Oke, baik. Ibu-ibu semua diberkati malam hari ini. Jadi bapak-bapak kalau mau pelayanannya sukses, ya harus kasih tambahan buat istri. Nabungnya sekarang jangan di bank BCA, tapi nabungnya di bank KIS. Setornya gampang, nariknya ya. Oke, cuma supaya kita semua di sini relax ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini selesai sudah acara sesi kita yang keempat. Ya, malam hari ini kita akan segera langsung beristirahat. Sebelum kita tutup di dalam doa, saya akan membacakan acara untuk besok pagi ya. Jadi yang pertama jam 5 pagi